Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, semoga kalian sehat semua ya di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Nah, yang pertama-tama kita harus ketahui terlebih dahulu nih, apa yang dimaksud dengan kesebangunan. Nah, kesebangunan ini merupakan dua benda dikatakan sebangun jika keduanya memiliki bentuk yang sama. Nah, syarat sebangun ini ada dua. Yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua, perbandingan sisi yang bersesuaian itu senilai. Nah, kesebangunan ini ada dua. Yang pertama, dua bangun datar yang sebangun, kemudian yang kedua, dua segitiga yang sebangun. Nah, kita bahas terlebih dahulu dua bangun datar yang sebangun. Nah, dua bangun datar yang sebangun ini memiliki dua syarat. Yang pertama, panjang sisi yang bersesuaian pada bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai. Kemudian, sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut sama besar. Nah, kita dapat perhatikan contoh di bawah ini. Terdapat dua buah bangun datar. Yang pertama, bangun datar A, B, C, dan D. Kemudian yang kedua, bangun datar P, Q, R, S. Nah, bagaimana nih cara kita mengetahui bahwa kedua buah bangun datar tersebut itu sebangun? Nah, kita perhatikan dahulu manakah bangun yang sama, yang mempunyai nilai yang sama. Nah, yang pertama yaitu bangun A dan B, kita tulis yaitu sepanjang 6 cm. Kemudian bangun sisi P dan Q sepanjang 12 cm. Kemudian kita sederhanakan dengan cara dibagi 6, maka kita peroleh 1/2. Kemudian selanjutnya kita perbandingkan lebarnya. Nah, di sini lebar A ke D itu 3 cm dan lebar P ke S ini 6 cm. Kemudian kita bagi 3, sama-sama dibagi 3, maka kita akan memperoleh 1/2. Nah, di sini kita sudah memperoleh nilai yang sama nih. Kemudian kita lihat besar sudutnya. Di sini besar sudut A sama dengan besar sudut P. Kita perhatikan titik yang ini. Kemudian panjang sudut B sesuai dengan sudut B mempunyai nilai yang sama dengan sudut Q. Kemudian selanjutnya sudut C sama dengan sudut R. Dan yang terakhir sudut D sama dengan sudut S. Seperti itu. Nah, dari contoh yang di atas dapat kita simpulkan bahwasanya panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai. Kemudian, sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut sama besar, maka persegi panjang A, B, C, D sebangun dengan persegi panjang PQRS. Nah, mudah bukan? Selanjutnya kita akan membahas dua segitiga yang sebangun. Nah, di sini dua segitiga yang sebangun memiliki 3 syarat. Yang pertama, panjang sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Nah, syarat ini dapat kita singkat menjadi SSS atau sisi. Selanjutnya, sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, syarat ini dapat kita singkat menjadi SD atau sudut. Kemudian yang terakhir, dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dengan sudut bersesuaian yang diapit sama besar. Nah, syarat ini dapat kita singkat menjadi S, SD, dan S atau sisi sudut sisi. Nah, kita dapat perhatikan contoh gambar di bawah ini. Terdapat dua bangun segitiga. Yang pertama segitiga A, B, dan C. Kemudian yang kedua segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, yang pertama kita cari terlebih dahulu sudut yang sesuai, yaitu sudut A dengan sudut A aksen. Nih, seperti ini kita perhatikan contohnya, tandanya. Kemudian sudut B
Sudut B sesuai dengan sudut B aksen. Seperti ini. Kemudian yang terakhir, sudut C. Sudut C sesuai dengan sudut C aksen. Nah, kemudian setelah kita mengetahui sudutnya, kita cari sisi yang bersesuaian. Nah, di sini sisi AB bersesuaian dengan sisi A aksen dan B aksen. Nah, seperti ini. Berarti 6/6A. Kita sederhanakan menjadi 1/A. Kemudian selanjutnya sisi B, di sini sisi BC bersesuaian dengan sisi B aksen dan C aksen. Nah, di sini 4/4A kita sederhanakan menjadi 1/A. Kemudian selanjutnya sisi C ke A bersesuaian dengan sisi C aksen dan A aksen. Nah, seperti contoh yang di bawah ini. Berarti kita peroleh 5/5A, kita sederhanakan menjadi 1/A. Nah, seperti itu. Dapat dipahami? Kemudian selanjutnya kita beralih ke kekongruenan bangun datar. Nah, kekongruenan bangun datar itu merupakan dua benda atau lebih yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, dapat kita sebut kongruen. Nah, kekongruenan dapat dinotasikan dengan lambang seperti ini. Kemudian, kekongruenan bangun datar ada dua. Yang pertama, dua bangun datar yang kongruen. Kemudian yang kedua, dua segitiga yang kongruen. Pertama-tama kita akan membahas dua bangun datar yang kongruen terlebih dahulu. Nah, dua bangun datar yang kongruen atau lebih dapat kita katakan kongruen apabila bangun-bangun banyak memiliki bentuk dan ukuran yang sama serta memiliki sudut-sudut yang sama besar pula. Nah, kita perhatikan contoh soal di bawah ini. Nah, terdapat dua buah bentuk trapesium. Yang pertama trapesium ABCD dan yang kedua trapesium PQRS. Nah, yang kita ketahui bahwasanya panjang AB di sini sama dengan panjang RS. Nih, dapat kita lihat dari bentuknya. Kemudian panjang BC sesuai dengan panjang PS. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya panjang CD sesuai dengan panjang PQ. Seperti ini. Kemudian yang terakhir panjang AD sama dengan panjang QR. Nah, setelah kita ketahui panjangnya, maka kita lihat sudutnya. Di sini sudut C itu sebesar 75 derajat, sudut D 65 derajat dan sudut S 105 derajat. Maka yang dicari adalah berapakah besar sudut R. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Berdasarkan gambar di atas, maka kita peroleh panjang AB sesuai dengan panjang RS, panjang CD sesuai dengan panjang PQ, panjang BC sesuai dengan panjang PS, panjang AD sesuai dengan panjang QR. Nah, panjang sisi-sisi pada bangun trapesium ABCD ternyata sama panjang atau bersesuaian dengan panjang sisi pada bangun trapesium PQRS. Nah, sudah terbukti ya. Kemudian, jika terbukti trapesium ABCD sebangun trapesium PQRS, maka sudut A sama dengan sudut R, sama dengan sudut B, sama dengan sudut S, yaitu mempunyai nilai 105 derajat Celcius. Nah, kemudian sudut C, sudut P, yaitu 75 derajat Celcius, dan sudut D, sudut Q, yaitu 65 derajat Celcius. Jadi, sudut R yaitu 360 derajat, banyaknya derajat, kemudian dikurangi 105, ditambah 65 derajat, ditambah 75 derajat. Nah, maka kita jumlahkan terlebih dahulu yang dalam kurung, yaitu maka 360 derajat dikurangi 245 derajat, maka jumlah sudut R adalah 115 derajat. Kemudian selanjutnya adalah dua segitiga yang kongruen.
Nah, di sini dua buah segitiga kongruen bila memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, sisi-sisi bersesuaian sama panjang dapat kita singkat menjadi SSS atau sisi-sisi-sisi. Kemudian dua buah sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar dapat disingkat menjadi SSDS atau sisi sudut sisi. Kemudian yang terakhir, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang disingkat menjadi SD sudut sisi sudut. Kemudian kita dapat perhatikan gambar di bawah ini terdapat dua buah gambar segitiga. Yang pertama segitiga ABC dan yang kedua segitiga DEF. Nah, di sini kita suruh membuktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Nah, maka yang pertama kita lakukan adalah perhatikan terlebih dahulu segitiga DEF. Nah, segitiga DEF merupakan segitiga yang berbentuk siku-siku seperti ini. Kan? Sehingga untuk mencari panjang EF seperti ini dapat digunakan rumus Pitagoras, yaitu EF sama dengan akar DF dikali DF dikurangi DE dikali DE sama dengan akar. Nah, di sini DF dikali DF yaitu DF dikali DF, DF-nya kan 13. Di sini 13 dikali 13, maka kita peroleh hasil 169. Kemudian dikurangi 5 kali 5 DE, DE dikali DE sama dengan 25. Maka kita peroleh akar 144. Nah, hasil dari akar 144 adalah 12. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwasanya panjang EF adalah 12 cm. Nah, kita diminta di sini adalah apakah. Nah, kemudian perhatikan kembali segitiga ABC dengan segitiga DEF. Nah, AC dan DE ini adalah 5 cm nilainya sama, maka sudut A senilai dengan sudut E yaitu siku-siku sebesar 90 derajat. Maka AB dan EF adalah 12 cm. Maka bisa kita sebut bahwa dua bangun di atas ini segitiga ABC dan DEF itu kongruen. Nah, dengan demikian syarat dua sisi bersesuaian sama panjang dan satu sudut sisi yang diapit oleh kedua sisi-sisi tersebut sama besar dan dapat disingkat menjadi ini, memenuhi syarat yang ketiga, yaitu memenuhi syarat yang kedua, yaitu sisi sudut sisi itu terpenuhi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir terdapat contoh soal. Nah, dapat adik-adik kerjakan sendiri di rumah untuk menambah pengetahuan. Good luck. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.